kembali di channel saya, Tom Price Channel. So, welcome back. Good morning, and it's nice to see you again in my channel, Tom Price Channel. This is a accounting and business channel. Ya, oke. Hari ini saya akan menjelaskan tentang beberapa istilah-istilah kunci ya dalam bisnis, finance, dan juga accounting. Ya. So today we are going to learn about some fundamental terms in business, finance, and of course in accounting. Okay, so let's get started ya. Langsung aja kita mulai ya. Nah, yang pertama adalah definisi atau istilah harta, aset, atau aktiva. Ya, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah asset. Ya, jadi aset atau aset adalah segala bentuk barang kekayaan milik perusahaan, ya, bisa barang yang berwujud, bisa juga barang yang nggak berwujud, yang digunakan untuk memperkaya perusahaan atau menghasilkan cash flow bagi perusahaan, ya. Oke ya, jadi saya ulangi. Jadi yang namanya aset atau aset atau aktiva atau kekayaan perusahaan adalah segala macam bentuk kepemilikan perusahaan, ya, baik itu benda yang berwujud maupun benda yang tak berwujud, yang tujuannya adalah untuk memperkaya perusahaan. Artinya apa? Artinya menambah cash flow dari perusahaan. Ya, nah, dan tentu saja masing-masing aset tersebut harus diukur dalam satuan mata uang. Itu adalah definisi dari aset. Ya, so assets are things that belong to the company, so the property of the company, and it can be tangible, or it can also be intangible assets, belong to the company for the sake of company growing, or for the sake of company cash flow. Ya, jadi itu adalah definisi dari aset. Ya, oke. Nah, kemudian yang kedua adalah definisi dari harta tak berwujud atau intangible assets. Ya, jadi kalau harta yang berwujud, kita udah bisa tahu, kita udah bisa lihat dari wujudnya, dari apa yang kita lihat, yang kita pegang, ya, kita tahu itu harta berwujud. Nah, sedangkan definisi dari harta tak berwujud atau intangible asset adalah seperti suatu hak istimewa, ya, suatu hak istimewa yang tidak diberikan kepada semua orang, ya. Nah, tetapi hanya kepada perusahaan tersebut atau beberapa perusahaan yang memang sengaja mau membelinya, yang berupa punya nilai tapi tidak memiliki bentuk fisik. Nah, ini dalam bentuk misalnya hak secara hukum, ya, hak legal, ya, misalnya hak paten, hak cipta, merek dagang, franchise, leasehold, sama goodwill. Ya, jadi hak paten itu adalah hak menggunakan penemuan seseorang untuk digunakan dalam perusahaan kita, ya, tentu saja kita harus bayar kepada penemunya itu. Nah, misalnya adalah penemuan-penemuan dalam smartphone, ya, nah itu kan ada yang menemukan, ya, itu ada beberapa hak paten yang harus kita berikan kepada penemunya, ya. Kemudian hak cipta, kalau kita pakai lagunya orang, ya, lagu ciptanya orang, ya. Kemudian merek dagang, kalau kita ingin mematenkan merek dagang kita agar tidak ditiru atau dijiplak oleh orang lain, ya, atau mungkin kita ingin beli merek dagang orang lain. Nah, kemudian juga franchise, misalnya kita pakai merek atau logo atau logonya satu merek atau brand yang terkenal. Nah, itu, ya, jadi itu adalah termasuk dalam harta tak berwujud atau intangible asset, ya. Oke, ya, so intangible asset is an asset without physical substance, ya. Oke, so that kind of asset is identifiable when it's coming into the legal rights. So for example, such as a computer software, license, trademarks, patents, copyrights, and also import quotas, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan harta atau aset atau aktiva yang berwujud? Ya, jadi harta atau aset atau aktiva dan yang berwujud adalah semua bentuk aktiva, ya, semua bentuk aktiva yang untuk kelancaran jalannya organisasi atau perusahaan, ya, yang dapat kita lihat, kita sentuh, kita pegang, ya, itu adalah aktiva yang berwujud, ya.
Dan harta yang berwujud itu dibagi dalam dua kelompok, yaitu harta lancar dan harta tetap. Ya, so tangible asset is the asset that can be that we can touch, that we can see, that we can look. Ya, and tangible asset is divided into two groups. Ya, current asset and fixed asset. Ya, oke. Nah, berikutnya adalah definisi dari apa yang dinamakan sebagai harta lancar atau current asset. Ya, jadi harta lancar adalah jenis-jenis harta yang normalnya dapat diuangkan atau dapat diubah kembali menjadi uang tunai dalam tempo kurang dari 12 bulan secara normal. Ya, jadi misalnya piutang dagang, piutang bunga, wesel tagih, surat berharga, obligasi, saham, dan juga perlengkapan. Ya, gitu. Yeah, so current asset is the company assets which can be converted back to money less than 12 months in the normal condition. Yeah, such as account receivable, note receivable, interest receivable, marketable securities, and also supplies. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan harta tetap ya atau fixed asset? Ya, jadi harta tetap atau fixed asset adalah jenis-jenis harta yang normalnya bisa diuangkan kembali butuh waktu lebih dari 12 bulan. Ya, jadi misalnya kita mau jual tanah, gedung, atau peralatan. Itu biasanya nggak bisa cepat ya, perlu waktu dan bisa jadi normalnya lebih dari 12 bulan. Ya, so fixed asset or long-term asset is the company assets which can be converted back or sold to company assets which can be sold more than 12 months yeah in the normal condition yeah such as such as land, building, or equipment. Yeah, okay, yeah, so if we were going to sell land, we cannot sell it next week or next month. Yeah, maybe cannot, yeah, unless we have to make the price cheaper and cheaper. But if we want to sell land or building in the normal price, so usually it takes more than 12 months. Yeah, usually. Yeah. And all of the fixed asset experience depreciation. Ya, oke, ya. Jadi itu adalah definisi dari harta tetap atau fixed asset atau long term asset. Ya. Kemudian bagaimana dengan kewajiban atau pasifa? Ya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah liability atau pasifa. Ya, jadi kewajiban perusahaan, kewajiban atau pasifa adalah kewajiban perusahaan terhadap pihak. Ada dua ya, ada dua macam. Yang pertama, kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang dinamakan hutang, dan kewajiban perusahaan dalam tanda kutip kepada pemilik yang dinamakan modal. Ya, jadi saya ulangi, untuk kewajiban ini ada dua jenis ya. Yang pertama, kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang dinamakan hutang, dan yang kedua adalah kewajiban perusahaan kepada pemilik yang dinamakan modal. Ya, gitu. So, liability is the sum of money that a company has to pay to others, and it is called debt. And the money that a company has to pay to the owners, it is called equity. Ya, ya. Nah, kemudian yang dinamakan hutang atau debt adalah sejumlah uang yang perusahaan harus bayarkan kepada pihak ketiga dalam tempo bisa lebih dari 12 bulan atau bisa kurang dari 12 bulan. Ya, misalnya apa? Seperti hutang dagang, wesel bayar, atau hutang wesel, ya, atau hutang jangka panjang. Itu semua adalah namanya hutang atau debt, ya. Jadi ada yang dalam tempo pendek, ada yang dalam tempo panjang, ya, seperti itu. So debt is the sum of money that the company has to pay to others, ya. So it can be in the short term or it can be in the long term. Yeah, for example, it can be account payable, note payable, or long-term debt. Ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan hutang lancar atau current liability? Ya, jadi hutang lancar adalah hutang yang harus kita bayar dalam tempo kurang dari 12 bulan. Ya, misalnya nama-namanya adalah hutang dagang, wesel bayar, termasuk adalah hutang pajak. Ya, yeah, so current liabilities are the company's short-term financial obligation, yeah, that are due within 1 year or within normal operating cycle. So, for example, like fund payable, short-term debt, dividends, note payable, and also
income tax. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan hutang jangka panjang atau long term liability? Ya, jadi long term liability atau hutang jangka panjang adalah hutang atau uang yang harus kita bayar dalam tempo lebih dari 12 bulan. Ya. Okay, so long term liabilities or long term debts are debts a company has to pay to the third party creditors beyond 12 months. Ya, oke ya, so beyond 12 months. Ya, okay. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan modal atau equity? Ya, nah modal atau equity punya dua pengertian ya. Jadi pengertian yang pertama dilihat dari sisi pemilik ya, dari sisi owner atau dari sisi founder. Ya, jadi dari sisi founder, jadi modal atau equity adalah apa? Jadi pengorbanan owner atau founder untuk membesarkan perusahaan, atau pengorbanan owner atau founder untuk untuk membesarkan atau membuat perusahaan itu bertumbuh, ya gitu. Terus pengertian kedua dari modal atau equity adalah kewajiban dari manajemen untuk mengembalikan ini ya uang pemilik ya, itu pengertian yang kedua ya gitu. Nah, so the definition of model, definition of equity is the money or other tangible assets coming from the owner or the founder of the company for the sake of company growing. Yeah, okay, that is the first definition. And the second definition, it can be the money that the company has to pay to the owner. Yeah, okay. Okay, so terima kasih atas perhatiannya. Ya, silakan dukung terus channel ini dengan like jika suka, kemudian subscribe, komen untuk pertanyaan, and also share. So, thank you for watching. Please support this channel by clicking like if you like, dislike if you don't like, and then please also subscribe, comment if you have questions, and share to your friends. Okay, bye. God bless you. Yeah. Okay.